Pernyataan keras dan tegas Erick Thohir kepada pemain yang tolak bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Pengakuan jujur pelatih Tanzania terhadap Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Irak dan Filipina. Pernyataan mengejutkan media Vietnam terhadap Indonesia setelah mampu menahan imbang Tanzania pada uji coba. Bikin bangga publik Indonesia. Pemain ber-KTP Indonesia ukir sejarah di Serie A Italia. Semua masyarakat terharu melihatnya. Pernyataan keras dan tegas Erick Thohir kepada pemain yang tolak bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait absennya Elkan Bagot di timnas Indonesia. Ia juga menyinggung pemain yang setengah hati membela skuad Garuda. Saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior di timnas Indonesia, jadi kita harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengambil contoh ketika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang memainkan 21 dari 22 pemainnya saat skuad Garuda diimbangi Tanzania 0-0 dalam uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu 2 Juni 2024. Seperti pada uji coba ini, kita lihat ketika ada pergantian pemain, permainan kita tidak turun. Saya rasa sama, kata Erick Thohir. Erick Thohir tidak khawatir dengan absennya Elkan Bagot. Pasalnya, timnas Indonesia masih punya banyak stok pemain belakang seperti Justin Hubner, Jay Itzas, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Nathan Chuaon, sampai Sandy Walsh. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Saya harapkan juga pemain harus serius, ini buat semua, ya bukan hanya buat Bagot, pemain yang memang setengah-setengah memperkuat timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Ya mungkin prefer mungkin atau dia memilih dengan ya kita juga tidak mau memaksa, tapi kan timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini kalau tidak mau bermain ya kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Imbu Erick Thohir. Pengakuan jujur pelatih Tanzania terhadap Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Tanzania, Ahmad Sulaiman, menyatakan pandangannya tentang peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan Sulaiman pada sesi jumpa pers setelah pertandingan uji coba Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Berdasarkan pertandingan tersebut, Sulaiman menilai permainan skuad Garuda dapat mengalahkan Irak, meskipun ia belum pernah melihat skuad berjulukan Singa Mesopotamia bertanding. Namun menurut Sulaiman, timnas Indonesia perlu memperbaiki beberapa aspek jika ingin mengalahkan Irak. Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi saya bisa melihat Indonesia dalam pertandingan ini. Saya tidak tahu bagaimana Irak bermain, kata Sulaiman dikutip dari Bola Sport. Indonesia punya hal lain, mereka melakukan permainan yang bagus. Jadi jika bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan menyelesaikan masalah. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak, kata Sulaiman. Keyakinan Sulaiman terhadap kans Indonesia menang atas Irak didorong dari kehadiran para pemain muda dan pemain yang dinilainya unggul. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasinya, tutur Sulaiman. Sebagai informasi, timnas Indonesia berada di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menjamu Irak dan Filipina. Mereka akan terlebih dulu menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Bikin bangga publik Indonesia. Pemain ber-KTP Indonesia ukir sejarah di Serie A Italia. Semua masyarakat terharu melihatnya. Dengan Venezia mendapat promosi ke Serie A atau kasta tertinggi Liga Italia, Jay Itzas bisa jadi ancaman bagi para penyerang lawan. Venezia memastikan diri naik strata usai membekuk Cremonese pada leg kedua final playoff Serie B, Minggu 2 Juni 2024 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.
Bertindak sebagai tuan rumah di Stadio Pierluigi, mereka meraih kemenangan 1 gol tanpa balas atas tim tamu. Venezia menyudahi pertarungan dengan agregat 1-0 usai bermain skor kacamata dalam leg pertama. 1 gol dan clean sheet mengantarkan Venezia kembali ke Serie A mulai musim 2024 hingga 2025. Kesuksesan yang diraih tim berjulukan I Leoni Alati mendapat sambutan hangat dari netizen Indonesia. Beragam ucapan selamat mereka lontarkan untuk bek andalan Venezia, Jay Itzes. Warga tanah air bahkan sudah tak sabar melihat pemain timnas Indonesia itu menekel penyerang-penyerang papan atas Liga Italia macam Lautaro Martinez dan Rafael Leao. Jay Itzes ditunggu permainannya di San Siro, tulis seorang pengguna Twitter dalam kurung X. Selamat Jay Itzes. Bisa dibilang Itzes pemain keramat. Pertama, sukses mengantarkan Go Ahead Eagle promosi ke Eredivisie musim 2020 hingga 2021. Kedua, sukses mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A 2024. Daftar pemain yang di-tackle back Jay musim depan, Lautaro Martinez sama Rafael Leao, kata warganet lainnya. Venezia menyusul Parma dan Como yang lebih dulu naik kasta ke Serie A. Tiket promosi ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi Jay Itzes yang berulang tahun tepat pada hari pertandingan. Karena harus membela Venezia, dia melewatkan laga uji coba bersama Indonesia melawan Tanzania. Setelah menyelesaikan tugas bersama klub, barulah Itzes dapat berfokus ke timnas Indonesia. Itzes akan tersedia untuk laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina Selasa 11 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final playoff promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, ucap pelatih skuad Merah Putih Shin Tae-yong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, tuturnya. Pernyataan mengejutkan media Vietnam terhadap Indonesia setelah mampu menahan imbang Tanzania pada uji coba. Hasil imbang timnas Indonesia versus Tanzania di laga uji coba mendapat perhatian dari salah satu media Vietnam, The Tao 247. Mereka menyoroti pasukan Shin Tae-yong yang hanya mampu bermain imbang di laga kali ini. Meski demikian, media tersebut mengakui skuad Garuda bermain cukup baik sepanjang pertandingan. Hanya saja, penyelesaian akhir masih jadi PR bagi tim Merah Putih. Indonesia hanya mendapat hasil imbang 0-0 saat melakoni laga persahabatan melawan tim Tanzania di kandang sendiri, tulis media tersebut. Mempersiapkan 2 laga terakhir babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memutuskan memilih Tanzania, tim asal Afrika, untuk melakoni laga persahabatan, lanjut The Tao. Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mendaftarkan ini sebagai pertandingan resmi sehingga hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Indonesia memasuki pertandingan dengan baik, aktif menekan lapangan, dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun aksi-aksi akhir para striker tim tuan rumah cukup kurang akurat, sambung media Vietnam The Tao. Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madia Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bermain ofensif, skuad Garuda gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Meski demikian, Shin Tae-yong mengaku tak kecewa dengan hasil pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menuturkan pertandingan ini hanya merupakan ajang mengukur performa timnas Indonesia. Sampai gegerkan Vietnam dan sekitarnya. Pemain timnas Indonesia ini harusnya sadar diri dan minta maaf ke Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia agar tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Dan Shin Tae-yong juga membuka pintu maaf agar memanggil kembali Elkan Bagot. Kalau seperti ini, kondisi internal timnas Indonesia jadi tidak fokus untuk menghadapi 2 pertandingan penting pada babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Admin berharap dalam waktu sisa ini Elkan Bagot datang pada sesi latihan timnas agar kekuatan timnas Indonesia bertambah. Menurut kalian gimana guys? Apakah mengharapkan Elkan Bagot kembali lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizaldi Madura United dan Nadeo Argawinata Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim Merah Putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia-Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke Timnas U-Strip 23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Nasib buruk selalu dialami Yance jelang akan memperkuat Timnas Indonesia. Mengapa demikian bisa terjadi? Seolah semua tak percaya. Padahal ini pemain bagus dan berkualitas yang sangat layak memperkuat Timnas Indonesia. Masyarakat Papua bisa sedih mendengar berita ini. Pernyataan bikin haru Yance Sayuri. Begini lengkapnya Yance Sayuri buka suara setelah dicoret Timnas Indonesia karena cedera. Yance Sayuri dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina karena mengalami cedera. Konfirmasi ini dinyatakan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji pada Jumat 31 Mei 2024. Sejatinya Yance sempat memenuhi panggilan Timnas Indonesia dengan hadir sejak latihan perdana pada Selasa 28 Mei 2024. Sayangnya Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan ketahanan yang sudah dilewati beberapa putaran. Kemudian pemain PSM Makassar itu mendapat perawatan medis dan keluar dengan kaki kiri diperban. Setelah 3 hari dalam pantauan dokter, Yance pada akhirnya harus dipulangkan. Yance Sayuri insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Sumarji saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Tadi disepakati akan kita pulangkan, tambahnya. Sebagai ganti Yance, Shin Tae-yong memanggil winger Madura United Malik Rizaldi. Pasca dicoret, Yance pun membagikan kekecewaannya melalui Instagram pribadinya. Bahkan pemain asal Kepulauan Yapen itu heran mengapa dirinya selalu cedera saat dipanggil Timnas Indonesia. Bergabung bersama Timnas Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam diriku, tulis Yance, dalam suatu permainan sepak bola hall yang dihindari atau tidak diinginkan setiap pemain adalah cedera. Dan hal ini yang saya pribadi tidak inginkan untuk alami. Namun entah mengapa setiap dipanggil untuk membela Timnas Indonesia, saya selalu mengalami cedera. Apakah mungkin belum rezeki saya untuk membela Timnas Indonesia? Dalam pengalaman ini, saya akan fokus pemulihan dan semoga pemulihan saya berjalan cepat, tambahnya. Memang bukan pertama kali ini Yance dicoret saat pemanggilan Timnas Indonesia karena cedera. Saat Piala Asia 2023 lalu, Yance juga gagal bermain karena cedera. Pemain 26 tahun ini baru mencatat 1 caps bersama Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kala itu Yance bermain 81 menit saat Timnas Indonesia menahan imbang 2-2 lawan Burundi pada 28 Maret 2023. Kala itu, Timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea dan tim kehilangan beberapa pemain di lini belakang seperti Rizky Ridho yang kena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Untuk itu pada momen penting untuk lolos ke Olimpiade 2024, Shin pun berharap Bagot bisa menambah kekuatan tim Merah Putih.
Namun siapa yang menyangka Elkan Bagot tak merapat ke timnas U23 Indonesia, justru ia terlihat liburan ke Maladewa. Walaupun terkait pemanggilan ini juga tak lepas dari izin klub karena saat playoff Olimpiade 2024 ini berlangsung tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Tetapi saat Bagot tak bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berjuang tersebut langsung mendapat kritikan dari publik. Ditambah lagi saat Shin Tae-yong ditanya alasannya tak memanggil Elkan Bagot memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Bagot. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Tak dipanggil bek naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat 31 Mei 2024. Pemain Madura United Malik Rizaldi menanggapi pemanggilan perdana dirinya ke timnas Indonesia. Rizaldi yang bakal menjadi muka baru di skuad timnas Indonesia Shin Tae-yong dipanggil untuk menggantikan posisi Yance Sayuri yang dipulangkan dari skuad Garuda. Alhamdulillah sangat bersyukur dikasih kesempatan membela timnas, kata Rizaldi kepada inilah.com di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat 31 Mei 2024 malam. Pemain berusia 27 tahun mengaku tak ingin menyia-nyiakan pemanggilan dirinya ke skuad Garuda. Ia juga berjanji akan berjuang sekuat tenaga guna mencuri perhatian Shin Tae-yong dan menempatkannya sebagai ujung tombak merah putih di laga terdekat. Ya, saya hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Shin ya, tapi main atau tidak terserah Coach Shin, ujarnya. Asal tahu saja, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 5 hari setelahnya. Rizaldi, pemain yang berstatus sebagai bomber lokal paling tersubur di Liga 1 musim ini, tak memungkiri kalau dirinya ingin segera debut berseragam timnas di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Dalam artikel ini, Soha menyebut Bagot adalah pemain naturalisasi, tetapi kenyataannya ia bukan dinaturalisasi tetapi memilih kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun. Situasi Bagot ini bisa dipastikan berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia. Akan tetapi yang menjadi sorotan yakni terkait Elkan Bagot yang baru saja menghapus nama PSSI dari halaman biografi Instagram pribadinya. Ya, pasti berharap, tapi saya hanya ingin menunjukkan yang terbaik saja ke Coach Shin. Itu terserah semua, tergantung Coach Shin main atau tidaknya, kata pemain yang sudah mengemas 12 gol di Liga 1 musim ini. Sebagai persiapan 2 laga penutup putaran kedua, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, Tanzania yang merupakan negara peringkat 119 pada ranking FIFA per 4 April lalu. Laga melawan Tanzania dimainkan di Stadion Madia GBK, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Rizaldi dipastikan tidak dapat berleha-lega usai menghantarkan Madura United keluar sebagai runner-up Liga 1 2023 per 2024 pada Jumat malam. Rencananya Rizaldi akan terbang menuju Jakarta untuk bergabung bersama skuad Garuda pada Sabtu ini atau sehari sebelum laga melawan Tanzania. Pemandangan luar biasa terjadi saat sesi latihan timnas Indonesia. Nggak ada rasa takut. Media Vietnam nekat lakukan hal ini kepada para pemain timnas Indonesia. Merinding, terharu, dan bangga lihatnya. Vietnam dukung timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, media Vietnam Live latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjadi viral dan terkenal di Asia dan internasional. Media Vietnam datang langsung ke lokasi latihan timnas Indonesia di lapangan B Senayan. Timnas Indonesia terlihat melakukan pemanasan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae yang mengarahkan langsung timnas Indonesia mengikuti pemusatan latihan.
Terlihat media Vietnam menggunakan kamera merekam live pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dalam rekaman itu, media ini mengabarkan Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan. Timnas Indonesia siap menghadapi Timnas Irak, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam mengajak warga Vietnam atau penonton memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Perwakilan dari negara Asia Tenggara menghadapi Timnas Irak. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung Timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman. Antusias pemain keturunan Indonesia dari Belanda gabung Timnas Indonesia sangat tinggi.